warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Rika Yudhistirawati. Saya tinggal di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma, khususnya Jakarta Timur ya sahabat. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan tugas video keempat dari program pembelajaran peserta beasiswa mandiri Bimba A.I.U.E.O. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Tasya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan dari Ibu Tasya, yaitu apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Baik, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum Bimba dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan tentunya sahabat. Baik, yang pertama, hak anak. Apa sih hak anak? Nah, berdasarkan konvensi hak-hak anak PBB, terdapat 10 hak anak. Salah satunya hak anak yang sejalan dengan Bimba A.I.U.E.O adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Dalam dalam UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba tentunya anak-anak yang terdapat dalam ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Selain ayat kedua, di dalam 7 nilai dasar di dalam 7 nilai dasar ada pula ayat yang kelima yang tercantum bahwa bimbingan minat belajar anak, yaitu Bimba, merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa tentunya sahabat. Nah, hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar tentunya sahabat. Dan cara yang digunakan adalah dengan bimbingan. Nah, bimbingannya seperti apa kan gitu? Bimbingan yang dengan proses belajar yang menyenangkan tentunya bagi anak ya, yang dengan sistem fun learning tentunya ya sahabat, tidak jauh-jauh dari fun learning. Yang penting kita merasa senang, menyenangkan dan bahagia. Nah, ketika orang dewasa tidak paham dan tidak menerapkan paradigma Bimba, maka hak anak tidak akan terpenuhi dan dampaknya ke orang dewasa akan merampas hak anak. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang dewasa motivator cara pengajarannya tidak memakai paradigma Bimba yang akan merugi
yang akan rugi itu orang dewasa. Nah, orang dewasa kenapa? Karena orang dewasa merasakan seperti hak anaknya, hak pendidikan anak ini tidak terpenuhi, yang bisa dibilang dengan merampas hak anak tentunya sahabat. Nah, yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan ini diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1930, yaitu S. Airborne Theory. Hukum-hukum belajar yang ditemukan ada 3, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Nah, ketiga hukum ini saling berkaitan satu sama lain tentunya sahabat dalam menumbuhkan minat kuadrat. Nah, penjelasan dari saya demikian. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang jelas atau kurang sopan dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan saya akhiri penjelasan saya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.